Assalamualaikum Pak Bupati Muara Jambi, atau garis miring kami calon terkuat. Insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semua karena kehendak Allah. Iya, amin Pak. Kami mau bertanya Pak, karena waktu acara debat kemarin Bapak menyampaikan salah satu visi Bapak itu akan mendirikan workshop terpadu. Kira-kira pendanaan dari workshop terpadu ini dari mana Pak? Bisa dilihat. Sebenarnya kenapa saya berlatar belakang untuk membangun sebuah UPTD unit ya, di 3 titik ya. Itu berlatar belakang karena infrastruktur jalan Kabupaten Muara Jambi untuk dikatakan supaya pertumbuhan ekonomi baik, minimal jalan mantap tuh 75% dalam keadaan mantap. 75% dalam keadaan mantap artinya 75% sepanjang 1099 km itu harus diaspal. Itu kalau kita ingin diaspal. Kalau ingin dirigit beton juga hampir sama. Tapi sekarang kita bicara persoalan APBD kita nilainya kan sangat kecil. Jadi harus mencari solusi masyarakat karena jalan ekonomi jadi harga sawit, harga karet, komoditi, hortikultura, pendidikan, semuanya tergantung pada infrastruktur jalan. Nah, jadi untuk itulah saya mengambil langkah untuk mengefisiensi anggaran tepat guna, tepat sasaran. Maka kita bangun sebuah workshop, tidak lanjut dari UPTD terpadu. Nah, UPTD terpadu itu kenapa terpadu? Di situ ada bisa melayani terhadap kita buat untuk pertanian. Kita siapkan alat penggarap, alat pertanian. Yang kedua, untuk di bidang infrastruktur jalan kita lengkapi alat-alat berat, eskavator seperti well loader, untuk alat-alat membuat mobil truk, untuk menyiapkan kita mengangkut material dalam rangka untuk pekerasan. Artinya kita tidak harus 1099 km itu harus diaspal. Yang penting akses jalan itu bisa mencapai ke tempat sarana produksi. Nah, artinya jalan kabupaten ini 75% tidak ada yang putus. Seperti kejadian di Sungai Bahar, Sungai Gelam. Kadang-kadang mobil truk itu seperti di daerah daerah Alam Sakti itu, di unit 22 itu kan. Kemarin ada 3-4 hari ngangkut sawit yang tidak bisa keluar. Nah, ini kita harus tangani secara apa? Tadi secara swakelola itu dengan punya alat berat yang ada di UPTD tadi yang kita buat di titik di Bahar tadi. Nah, kan kita langsung kita kerjakan perkerasan dengan melengkapi alat berat tadi. Itu lebih irit dananya. Mungkin sekitar 500 juta itu ya, 1 kilo. Dibandingkan aspal 4 miliar. Dibandingkan rigid beton 8 miliar. Nah, berarti kan kita bisa menangani yang 600 km yang belum diaspal itu minimal 300 kilo. Kalau dikali dari 500 juta per kilo akan sekitar 150 miliar kan. Nah, kalau dihitung 4 tadi kali 300 kan 100 berapa? Hampir berapa? 1,2 triliun itu. Yang dana Itu loh. Jadi kita disinilah cara penangani, cara bagaimana mengefisienkan anggaran. Nah, itulah kita perlu bangun UPTD terpadu, workshop, khusus spesial untuk perkerasan jalan itu adalah dengan lengkapi alat-alat kebinamargaan lah untuk menangani jalan. Untuk menyelesaikan persoalan membuka lahan pertanian, kita siapkan alat-alat pertanian. Untuk melayani masyarakat dalam umpamanya kita tidak punya ambulan umum. Kalau di rumah sakit ambulannya kan artinya dibayar. Kita juga bikin URC, unit reaksi cepat. Mungkin dengan kita menyiapkan ambulan yang khusus bisa masyarakat untuk kita dalam kalau umpamanya orang hamil sampai ke rumah sakit. Kita mungkin dengan adanya PTD kita menyiapkan. Termasuk juga ada kebakaran. Kita siapkan juga di PT terpadu itu mobil kebakaran. Jadi di situlah kita perlu untuk penanganan untuk melayani masyarakat.
Terus kami sangat banyak ketemu di lapangan Pak Bupati, seperti di Sungai Gelam ataupun di Bahar Geruk itu pohon sawit yang sudah rata-rata tua. Apa langkah Pak Bupati untuk ke depan untuk 3 daerah tersebut yang memang komoditas yang dihasilkan adalah kelapa sawit, sementara ini sudah hampir punah gitu, hampir untuk ditumbang. Apa langkah-langkah Pak Bupati? Langkah kita sebenarnya yang pertama sekali ada program replanting sawit. Replanting sawit setiap umur 25 tahun kan usia untuk buah itu tidak dapat lagi kan. Nah, ini kondisi Muara Jambi ini khusus di Bahar, Sungai Kelam dan juga di seluruh kecamatan ya, hampir merata-rata itu hampir 25 tahun. Nah, coba bayangkan masyarakat Sungai Bahar, dia penghasilan punya satu kapling. Satu kapling ini selama ini per bulan bisa lah mendapat hasil. Itu pun kalau harganya baik. Kalau harganya tidak baik kan akhirnya mengurangi masukan dia kan. Nah, sekarang itu masih berproduksi. Kalau 25 tahun kan tidak punya produksi, tapi ada kendala. Kadang-kadang masyarakat ini dibantu akan dalam replanting itu kan dibantu umpamanya per hektar 25 juta ya. 25 juta. Tapi kendala sertifikatnya banyak, ada bank yang akan membantu, tapi sertifikatnya kadang-kadang udah digunakan untuk yang lain. Udah lunas dia kredit dengan yang 25 tahun dengan sistem KPA ini, tapi nanti untuk melanjutkan 25 tahun kan perlu investor ataupun perusahaan yang ada di tersebut, yang ada PKS yang ada di lokasi tersebut untuk melanjut. Nah, melanjut itu kan butuh bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari pusat itu 25 juta per hektar itu. Nah, tapi kita kendala nanti pada petani ini sertifikatnya udah dijaminkan ke keperluan yang lain. Nah, ini kan juga persoalan. Makanya nanti ini dalam proses replanting itu kita harus data masing-masing petani ini nanti. Nah, baru turun tangan di pihak pemerintah menjamin supaya bisa membantu untuk replanting tadi. Yang kemudian kita harus berpikir jangan artinya betul-betul masyarakat ketergantungan pada sawit. Kita harus berpikir non sawit. Contoh ada penggemukan sapi. Nah, penggemukan sapi bisa melalui CSR, di situ kan ada PTP, yang kemudian bisa melalui bantuan dari pemerintah nanti kita bikin penggemukan sapi dengan membantukan bibit sapi, ya gitu. Nah, ini juga supaya ada jangan ketergantungan kepada sawit tadi. Ya, yang kemudian ada namanya tanaman sela. Nah, di saat dia akan menunggu replanting dia bisa ditanam banyak tanaman ubi gajah dan juga tanaman lain dan lain-lain. Ini kita lihatkan kondisi. Tapi kita sebagai pemerintah akan membuat program supaya kalau umpamanya nanam ubi gajah, bibitnya seperti apa, cara penanamnya, kita butuh bantuan dari dinas terkait kita lah dalam pertanian lah, bidang pertanian atau perkebunan. Nah, ini kita juga bantu gitu. Jadi jangan dibiarkan petani itu berpikir secara sendiri. Makanya pemerintah dengan masyarakat harus integrated, terpadu, saling membantu. Artinya biar kita bikin petani itu bisa mandiri dan juga masyarakat jangan tergantung pul terhadap sawit tadi. Tapi tetap replanting itu kita siapkan untuk melanjutkan. Nah, itu kira-kira. Nah, itu untuk masalah replanting sawit. Dan terus ini ada Pak Bupati yang kami dengar baru-baru ini Pak Gubernur kita Zumi Zola akan membuat pabrik mini karet untuk di wilayah Muara Jambi ini. Kalau nggak salah di Desa Muhajirin kalau nggak salah ya kan. Ini tanggapan Pak Bupati supaya terjadi sinkronisasi antara program Pak Gubernur dan program kita Bangkit Berjaya gimana nih? Nah, saya sangat mendukung lagi ya, karena selama ini waktu saya bersosialisasi daerah Desa Muhajirin, memang kita nih persoalan kan harga karet. Kita kan belum pernah punya industri hulu hilir. Artinya petani harus menjual langsung kepada pabrik karet ya. Nah, dan itu pun harganya kadang-kadang merugikan petani. Tidak bisa langsung. Pasti ada pedagang-pedagang pedang perantara. Kita ke depan ini akan membuat jalur tata niaga memutuskan lah mata rantai untuk tata niaga ini. Ini juga intervensi kita perlu untuk dalam rangka supaya harga karet di petani ini
jangan dirugikan. Nah, yang kemudian solusi kedua dengan adanya Pak Gubernur akan mendukung pembangunan pabrik mini, ini sangat menguntungkan Muara Jambi. Artinya ada hulu ada hilirnya. Saya pernah ke sana, kunjungan ke sana, memang perlu betul-betul bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten. Bagaimana kita dukung mereka dengan alat, saya lihat bisa membuat buat sarung tangan, membuat balon, dan juga banyak keperluan-keperluan lah yang istilahnya bisa dijual langsung ke supermarket. Nah, dan ini kan membuat home industry. Artinya para petani kita lagi harga karet tadi umpamanya per kilo tadi 1 kilo di sekitar Anggar 2.000. Nah, ini kan bisa jadi sama dengan Malaysia itu 1 kilo 17.000 loh. Nah, 17.000. Nah, kita kan baru sampai 3.000 dan kita menginginkan hampir sama kan harga dengan Malaysia. Karena Malaysia itu punya industri hulu dan industri hilir. Nah, kalau perlu kita studi banding dan lain. Tapi dengan langkah Pak Zumi Zola mendukung program artinya membangun pabrik mini kebetulan di lokasi Kabupaten Muara Jambi, saya sangat mendukung sekali. Dan ini menurut saya bisa membantu program tuntas juga membantu. Kalau seandainya saya beri amanah itu program Muara Jambi Bangkit berjaya, saya rasa bisa menuntaskan juga Jambi tuntas. Gitu. Nah. Ya, terima kasih Pak Bupati atas wawancara di ini sore. Memang kami sangat berharap ini memang Pak Bupati maju di Muara Jambi akan memberi kontribusi lebih untuk Kabupaten Muara Jambi dan masyarakat seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting jangan lupa lah masyarakat. Iya. Doakan. Nomor 4. Nomor 4.